Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan perhatikan setiap video yang Ibu sampaikan. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran 4 dan 5 juga 6, Ibu di sini akan membahas masih di pembelajaran 2, yaitu di halaman 18. Yang akan kita bahas di halaman 18 itu ada ayo berdiskusi. Nah, kekuatan kaki menjadi faktor utama untuk keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Nah, di sini di atasnya itu masih di halaman 18, bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Itu silahkan diisi ya. Beralih ke halaman 19, masih di buku tematik 1, di atas itu ada pembelajaran PKN, di mana kita itu akan belajar bersyukur kepada Tuhan ya. Ibu baik akan membacakan dulu ya. Bersyukur kepada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu yang dilandasi atau adanya simbol bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Inilah cara bersyukur kepada Tuhan. Jadi dilandasi di dalam Pancasila itu adanya lambang bintang. Itu kalau kita biasanya Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, yaitu dilambangkan dengan tanda bintang. Selanjutnya di halaman 20 itu melanjutkan teks yang di halaman 19. Ibu bacakan terlebih dahulu. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Silahkan diisi ya. 1, 2, 3. Untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, kalian contohnya boleh nyari apa saja boleh di situ ya, yang mudah tentunya. Nah, setelah itu masih di halaman 20, di bawahnya itu ayo bercerita. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya, lalu ceritakan di depan teman-temanmu ya. Jadi kalian itu di halaman 21 nanti kalian itu berceritanya di mana kalian bercerita tentang mensyukuri apa yang pernah kamu lakukan ya. Boleh apa saja itu disyukuri atau dituliskan di situ ya. Cara sikap kamu bersyukur, misalnya contohnya dari Ibu. Pada suatu hari
Fahmi pergi ke sekolah pada pukul 6.30. Kemudian ia dibekali makanan serta uang. Dan pada saat itu juga Fahmi merasa bersyukur karena dia itu selain diberikan bekal juga diberikan uang saku. Gitu ya, itu contohnya. Baiklah, selanjutnya kita ke pembelajaran 4 di halaman 32. Sudah dibuka? Silahkan dibuka dulu bukunya ya. Nah, di mana di pembelajaran 4 itu ada sebuah teks ya. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Misalnya, manusia itu sebelum jadi kakek-kakek jadi apa dulu? Misalnya dari bayi ke bayi. Setelah bayi itu jadi anak-anak, setelah anak-anak jadi remaja, setelah remaja jadi dewasa, setelah dewasa jadi kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Itu namanya tumbuh ya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Silahkan dilihat. Nah, itu ya, ada ayo mencoba katanya. Olahraganya itu saling gendong-menggendong di situ ya. Itu tandanya ciri makhluk hidup. Selanjutnya beralih ke halaman 33, di mana di sini ada sebuah teks juga. Bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang, lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Saat diberi aba-aba berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian peran kuda dan penunggang. Nah, jadi ternyata bermain kuda-kudaan itu bermanfaat untuk membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan kuda-kudaan juga harus melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi nanti kalian itu kalau mau bermain kuda-kudaan harus mencari teman yang seimbang agar penunggang sama kudanya itu sama-sama beratnya seimbang ya. Nah, selanjutnya di halaman 34 itu ada pertanyaan ya. Pertanyaannya itu silahkan dijawab di bukunya. Kalau misalnya nggak ada bukunya, boleh disalin di buku tematiknya. Yang pertama, mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Silahkan dijawab. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Apa tuh kira-kira? Udah kan tadi Ibu jelaskan? Untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik diperlukan badan yang sehat dan kuat. Lalu di bawahnya ada perintah lagi. Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. Maksimal 2 saja disebutkannya. Oke ya? Oke, sekarang beralih ke halaman 35. Di halaman 35 ada perintah, ayo bercerita. Ceritakan hasil tulisanmu di depan teman-temanmu. Ceritakan pula caramu menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia-Nya. Nah, di sini ada anak yang sedang berolahraga, kemudian dia itu digambarnya sedang melihat makanan-makanan. Ya. Nah, di sini menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik.
tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Jelas, anak kelas 3 sudah pasti dia itu menjadi anak yang suka bersyukur dan berterima kasih. Apapun yang kita miliki tetap harus berterima kasih, ya. Selanjutnya beralih ke halaman 36. Di halaman 36 itu ada 2 buah pertanyaan, ya. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Silahkan dijawab. Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman 37. Di halaman 37 itu masuk ke pembelajaran 5. Ke pembelajaran 5 itu di mana di situ ada 4 gambar. Yang pertama ada 3 anak yang sedang bermain, kemudian yang 2 cuci tangan, ya kan? Nah, kemudian yang satunya lagi tidak cuci tangan. Lalu yang ketiganya itu mereka langsung makan. Lalu yang keempat, salah satu di antara mereka itu ada yang langsung sakit. Nah, ada di bawah, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buat cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Jadi kalian ceritakan kembali apa yang sudah Ibu ceritakan, ya. Di halaman 38 dengan singkat. Kemudian di halaman 39 itu di bawahnya ada aturan sebelum makan. Ada aturan sebelum makan itu yang pertama, makanan siap disajikan, kemudian kita itu siap untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan berdoa, setelah berdoa lalu makan. Baiklah, beralih ke halaman 40 ada aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Selanjutnya di halaman 41, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di situ ada perintah, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Karena teman-temannya tidak ada, maka ditulis saja langsung jawabannya. Kemudian bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Silakan dijawab. Selanjutnya di halaman 42. Ayo berlatih. Di situ ada peternakan sapi dan yang punya sapinya. Ada sebuah teks juga, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan, kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di dalam tabel dilihat di situ, di halaman 42, nomor
perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Nomor 1, perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak. Nomor 3, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak. Yang kelima, perusahaan E 2.200 kotak. Jadi yang ada di dalam tabel itu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan susu kemasan per bulan. Banyaknya itu ada di kolom ketiga. Selanjutnya kita beralih ke halaman 43. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Maksudnya perusahaan susu kotak ya. Kemudian yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Silahkan dijawab. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, perusahaan A berapa? Perusahaan A itu menghasilkan susu kotaknya itu 1.200 susu kotak. Sedangkan perusahaan D itu menghasilkan 3.250 kotak. Kemudian di bawahnya cara menyelesaikan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Gimana tuh untuk menyelesaikannya? Nah, caranya itu dijumlah. 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Itu penghasilan dari perusahaan A dan perusahaan D yang menghasilkan susu kotak. Selanjutnya di halaman 44, selesaikan soal-soal berikut ini. Yang poin 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Silakan dijumlah ya. Semuanya itu penjumlahan. Silakan diisi. Selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 6 di subtema 1, masih subtema 1 ya. Ayo menulis, amati gambar berikut kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Nah, di situ dilihat ya ada sebuah keluarga yang sedang mau makan, namun mereka semua itu berdoa terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang ada di mejanya. Nah, di bawahnya itu ada sebuah teks. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Selanjutnya di halaman 46 itu ada dua gambar, di mana dua gambar itu ada satu keluarga yang sedang berjalan. Itu ngapain kira-kira? Kemudian ada lagi satu lagi, ada anak yang sedang terkena sinar matahari, kira-kira itu ngapain? Silahkan diisi. Selanjutnya di halaman 47. Di halaman 47 juga itu ada sebuah keluarga besar. Kira-kira itu ngapain sih? Kemudian ada lagi sebuah keluarga yang sedang keluar rumah. Satu anak perempuan, satu anak laki-laki, ayah dan ibunya itu ngapain kira-kira? Nah, di bawahnya lagi ada sebuah teks lagi, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya di halaman 48. Di halaman 48 teksnya tidak usah Ibu bacakan ya. Langsung saja ke amati gambar ikan berikut ini. Nah, kira-kira itu ada penjumlahan. Kalian tinggal mengisi saja ya. Di dalam perut ikan, di siripnya, di ekornya, itu tinggal dijumlahkan saja. Selanjutnya di halaman 49 itu masih berkaitan dengan ikan. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut di halaman 48.
Setelah diselesaikan, lalu kalian diwarnai perintahnya. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjualan lebih dari 5.000. Kemudian yang kedua, warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Kemudian yang ketiga, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Selanjutnya di halaman 49 yang ayo berlatihnya tidak usah dikerjakan ya. Halaman 49 yang ayo berlatihnya tidak usah dikerjakan. Selanjutnya di halaman 50 yaitu tugasnya orang tua membantu siswa mempraktikkan berbagai cara bersyukur atas pemberian Tuhan. Nomor satunya, contohnya menyebutkan arti penting bersyukur. Misalnya ketika mendapatkan misalnya nilai, mau dapat 6, dapat 7, dapat 8, dapat 9, itu harus disyukuri karena itu bentuk kerja keras yang sudah kita lakukan. Setelah itu di pinggirnya ada kotak kecil, silahkan dicontreng. Bagi anak-anak yang menggunakan buku sekolah hampir semuanya, silakan jawabannya saja dituliskan di buku tematik, tidak usah menyalin semuanya. Cukup jawabannya saja ditulis di buku tematik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas SPDP, di mana tugas SPDP ini kalian hanya cukup mendengarkan dan melihat video yang akan Ibu tayangkan dan sambil bernyanyi. Ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambil
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semuanya.